Pemirsa, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali kasus Vina Cirebon karena tidak ditemukan bukti baru dan ketujuh terpidana tetap dihukum seumur hidup. Sementara isak tangis hingga jatuh pingsan keluarga dan pengacara ketujuh terpidana mewarnai pembacaan putusan kasasi itu. Kami tak berhenti, kami akan terus berjuang, kami yakini ini. Isak tangis keluarga tujuh terpidana ini pecah saat Humas Mahkamah Agung membacakan putusan peninjauan kembali kasus Vina Senin siang. Dalam amar putusan yang membuat keluarga terpukul lantaran Mahkamah Agung menolak seluruh peninjauan kembali 7 terpidana seumur hidup dan 1 terpidana yang sudah keluar, yakni Saka Tatal. Bahkan pengacara Saka Tatal, Titin Prialianti, jatuh pingsan tak kuasa mendengar putusan itu. Angkat, tolong angkat kakinya. Angkat kakinya. Keluarga tak menyangka berbagai upaya yang dilakukan keluarga dan penasihat hukum tidak mampu membuat PK diterima hakim. Padahal sebelumnya keluarga yakin putusan akan berpihak pada mereka, namun ternyata berbeda. Ya kecewa sih iya, kecewa iya. Tapi kita serahkan kepada pengacara aja. Mereka tidak menyerah. Keluarga sangat meyakini ya Bu ya, mereka tidak bersalah. Sangat yakin, karena memang mereka tidak bersalah. Sementara tim penasihat hukum mengaku aneh dengan putusan yang menyimpulkan tidak adanya novum atau bukti baru dan kekeliruan hakim. Padahal sejumlah alat bukti dan saksi dihadirkan ke muka persidangan. Upaya hukum lain masih banyak ya yang bisa kita lakukan. Saya hanya mengatakan bahwa ini bukan kiamat, tapi secara kuasa hukum menurut kami ini tragedi buat Indonesia. Tragedi hukum. Putusan majelis hakim dibacakan juru bicara Mahkamah Agung Senin siang yang menyebutkan menolak seluruh permohonan peninjauan kembali dari para terpidana kasus Vina Cirebon. Dengan ditolaknya PK, maka para terpidana kasus Vina Cirebon tetap dihukum penjara seumur hidup sesuai putusan sebelumnya. Menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan yudek fakti dan yudek yuris dalam mengadili para terpidana dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai tidak adanya kekhilafan hakim dalam mengadili terdakwa dan tidak ada bukti baru yang diajukan para pemohon. Tim Liputan melaporkan.